Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 Oktober 2023, RUU ASN telah disahkan menjadi Undang-Undang ASN. Kami coba mempelajari, membedah Undang-Undang ASN yang disahkan. Kami mendapatkan 3 jaminan di dalam Undang-Undang ASN tersebut untuk tenaga honorer. Jaminan seperti apa? Mari kita lanjutkan. Jaminan yang pertama, Undang-Undang ASN menjamin bahwa honorer tidak akan ada PHK massal. Mereka akan tetap bekerja. Pejabat pembina kepegawaian, kepala daerah tidak bisa mem-PHK-kan tenaga honorer karena Undang-Undang ASN. B. Tidak mengurangi pendapatan. Gaji tenaga honorer sudah harus tertata di APBD 2024. Hal itu diinstruksikan oleh Surat Edaran Menpan RB nomor 1527 tanggal 25 Juli 2023. C. Tidak membebani APBN. Artinya, sebelum ada Undang-Undang ASN ini, kita masih ragu terhadap jaminan honorer. Karena tidak ada satupun regulasi untuk memayungi tenaga honorer. Sekarang, Undang-Undang ASN menjamin. Hal itu bisa kita dengarkan dari statement Menpan RB saat pengesahan RUU ASN menjadi Undang-Undang ASN. Mari kita dengarkan. 7 arah agenda reformasi birokrasi. Pada kesempatan yang baik ini di hadapan Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPR yang terhormat, kami mohon izin untuk menyampaikan 7 agenda transformasi ASN yang diusung dalam RUU ASN ini. Pertama, transformasi rekrutmen dan jabatan ASN. Keempat, penataan tenaga non-ASN dengan perluasan mekanisme dan skema kerja untuk memastikan 4 prinsip. Pertama, terkait dengan tenaga honorer. Tidak ada pemberhentian massal terhadap tenaga non-ASN. Kedua, tidak ada pengurangan pendapatan dari yang diterima tenaga non-ASN saat ini. Ketiga, tidak menimbulkan tambahan beban fiskal yang signifikan. Dan keempat, tetap memenuhi mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan skema nanti yang ditentukan sesuai kesepakatan anggota DPR adalah dengan skema penuh waktu dan paruh waktu. Jaminan yang kedua, Undang-Undang ASN mengamanatkan supaya honorer wajib diselesaikan. Kata-kata wajib adalah mutlak, harus diselesaikan. Hal itu tertuang di dalam pasal 67 Undang-Undang ASN yang berbunyi, pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib, saya ulangi, wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Kata-kata istilah penataan yang dibuat di pasal 67 ini, ketika kita baca di penjelasan untuk pasal 67, ternyata penataan itu termasuk verifikasi data non-ASN ataupun data honorer, validasi data honorer ataupun non-ASN, dan terakhir termasuk pengangkatan honorer menjadi P3K secara bertahap. Kita sama-sama tahu bahwa audit data non-ASN sudah disepakati akan dilakukan oleh lembaga BPKP dan BKN karena banyak data-data siluman. Undang-Undang ASN menjamin bahwa data honorer yang diangkat menjadi P3K adalah benar-benar honorer yang sudah bekerja. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan pendapat fraksi-fraksi dari DPR. Pengaturan tersebut dipertegas dengan
adanya pasal 67 yang menekankan bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Kebijakan ini diupayakan untuk memberi jalan keluar bagi tenaga honorer untuk segera ditata pemerintah sampai paling lambat Desember 2024. Kemudian fraksi PKB juga memandang dalam proses penyelesaian tenaga non-ASN atau tenaga honorer harus dituntaskan hingga Desember 2024 sesuai pasal 66, wajib tuntas di 2024. Kemudian pemerintah diminta mendata secara lengkap dan menyeluruh semua tenaga non-ASN atau tenaga honorer di seluruh wilayah Indonesia. Rancangan undang-undang tentang ASN juga memberi batas waktu penataan penyelesaian pegawai non-ASN atau nama lainnya termasuk di dalamnya tenaga honorer selambat-lambatnya Desember 2024. Jaminan yang ketiga, instansi pemerintah dilarang angkat honorer. Apakah bupati, gubernur, wali kota, menteri dilarang mengangkat honorer? Hal itu diperjelas di pasal 66 Undang-Undang ASN yang berbunyi, pejabat pembina kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN. Bapak Menpan sudah menyampaikan tidak akan ada penambahan honorer lagi. Undang-Undang ASN pasal 66 menginstruksikan tidak akan ada lagi pengangkatan pegawai non-ASN sejak Undang-Undang ASN ini disahkan. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan pendapat Komisi 2 DPR RI. Pembahasan mengenai pekerjaan non-ASN dimulai pada bab ke-8 bagian larangan, di mana dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwasanya secara umum pekerjaan non-ASN dilarang diangkat menjadi ASN, terutama untuk menggantikan posisi ASN yang tersedia. Pengaturan tersebut dipertegas dengan adanya pasal 67 yang menekankan bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Kebijakan ini diupayakan untuk memberi jalan keluar bagi tenaga honorer untuk segera ditata pemerintah sampai paling lambat Desember 2024. Rancangan undang-undang tentang ASN juga memberi batas waktu penataan penyelesaian pegawai non-ASN atau nama lainnya termasuk di dalamnya tenaga honorer selambat-lambatnya Desember 2024. Juga adanya larangan instansi pemerintah mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN sejak undang-undang ini berlaku. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.